Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, ini kok kayak masih lemes ini kayaknya. Belum sarapan ini ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya minta kalian hadap kanan dan hadap kiri. Oke, kalian putarkan kepala kalian ke kanan dan ke kiri. Kira-kira ada teman kalian yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa aja? Wildan, Yadi, Abi, Lutfi. Oke, ada 4 anak yang nggak masuk ya. Oke, yang nggak masuk itu kenapa? Sakit apa izin? Izin. Oke, nanti saya lihat nanti apakah benar teman-temanmu itu sudah izin apa belum. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Ini kebersamaan seperti apa, Pak? Seperti ini. Nah, kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Kira-kira kalian tahu nggak kalau Indonesia itu adalah negara yang kaya akan budaya? Tahu? Bisa kalian sebutin ada suku apa aja di Indonesia? Ada Jawa, Madura, Aceh, Sunda, Papua, Dayak, dan masih banyak lagi. Dan Indonesia yang perlu kalian ketahui itu pemilik bahasa terbanyak nomor 2 di dunia. Nomor pertamanya siapa, Pak? Nomor pertamanya itu negara Papua New Guinea, yang sebelahnya Papua itu loh ya. Berarti lupa Papua New Guinea sama Papua itu satu negara, Pak. Beda. Kalau Papua masuk negara Republik Indonesia, kalau Papua New Guinea itu negara yang beda. Oke, selanjutnya. Tahukah kamu keberagaman budaya di Indonesia adalah perbedaan tradisi dan kebiasaan dari berbagai suku di seluruh Indonesia, seperti bahasa, pakaian adat, tarian, dan makanan khas. Meskipun berbeda, semuanya tetap bersatu dan menjadi kekayaan Indonesia. Ngomong-ngomong bahasa, di sini kita kan hidup di Surabaya. Yang bisa bahasa Jawa angkat tangan. Mungkin ada yang bisa bahasa selain bahasa Jawa, siapa? Selain bahasa Jawa. Bisa bahasa apa? Bisa bahasa Madura. Madura. Ada lagi? Mungkin? Ada yang mungkin, Pak, saya bisa bahasa apa? Dayak mungkin, bahasa Bugis. Tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Terus juga makanan. Kalian di sini suka makanan khasnya dari daerah mana? Yang kalian suka? Madura, makanan khas Madura apa? Yo, yang kamu tahu. Apa? Apa? Soto ayam kok Madura, yo. Rujak cingur. Kalau di sini mungkin yang cewek-cewek biasanya suka seblak. Daerah-daerah mana itu seblak? Dari Jawa Barat. Oke.
Selanjutnya, coba kalian lihat gambar di bawah ini. Kira-kira ini dari daerah mana? Bali. Di sini siapa yang sudah pernah ke Bali? Angkat tangan. Ah, Masmu pernah. Kamu pernah satu? Pernah? Oke. Jadi di Bali bisa kalian lihat ini baju adatnya seperti ini dan ini rumah adatnya. Dan yang perlu kalian ketahui di Bali itu mayoritas penduduknya memeluk agama apa? Hindu. Jadi memang nggak jarang kalau kalian melihat mereka sedang melakukan upacara keagamaan seperti ini. Semuanya perhatikan cerita di depan sini. Ini ada cerita tentang pawai budaya. Jadi kalian baca dulu atau saya bacain ya. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa di Bali, warga desa bersiap mengadakan pawai budaya. Jalan desa dihias dengan janur kuning dan bendera warna-warni. Anak-anak terlihat gembira karena hari itu mereka boleh menonton pawai bersama keluarga dan teman-teman. Made dan Wayan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu pawai dimulai. Mereka sangat antusias karena ini adalah pawai budaya pertama yang mereka lihat. Banyak orang sudah berkumpul dan suasana menjadi ramai namun tetap tertib. Tak lama kemudian, pawai budaya pun dimulai. Para penari Bali berjalan sambil menari dengan gerakan yang indah. Musik gamelan terdengar nyaring dan membuat suasana semakin meriah. Made dan Wayan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Di belakang para penari, tampak barisan anak-anak dan orang dewasa memakai pakaian adat Bali. Ada yang membawa miniatur pura dan ogoh-ogoh kecil. Semua peserta pawai berjalan dengan rapi dan penuh rasa bangga terhadap budayanya. Setelah pawai selesai, Made dan Wayan merasa sangat senang. Mereka belajar bahwa budaya Bali sangat indah dan harus dilestarikan. Sejak hari itu, mereka berjanji akan selalu menjaga dan mencintai budaya Indonesia. Sekarang saya minta keluarkan buku tulisnya, kalian tulis di buku tulis kalian. Oke anak-anak, nulisnya sudah? Ya, oke. Sekarang saya minta kalian untuk mendiskusikan dengan kelompok kalian tentang isi dari paragraf 1. Saya minta kalian tadi yang ini, dari cerita pawai budaya ini, yang paragraf pertama ini, kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang isi dari paragraf tersebut. Oke, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Oke, semuanya sudah berdiskusinya sudah selesai? Oke, kalau begitu, habis ini salah satu dari 3 kelompok ini akan saya tunjuk untuk membaca di depan sini. Oke, kelompok yang saya tunjuk, kelompok yang ini. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan tentang isi dari paragraf 1. Oke, silakan ke depan. Oke, bisa dijelaskan isi paragraf 1? Paragraf 1 menceritakan tentang suasana pagi yang cerah di sebuah desa di Bali. Pada paragraf 1 ini dijelaskan bahwa warga desa sedang bersiap mengadakan pawai budaya. Jalan desa dihias dengan berbagai hiasan seperti janur dan bendera warna-warni, serta suasana kegembiraan anak-anak yang menantikan pawai tersebut. Paragraf ini berfungsi sebagai
pengantar cerita dan menggambarkan latar, tempat, waktu, dan suasana. Sudah? Udah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dari. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, anak-anak, jadi kita sudah mendengarkan hasil dari isi dari paragraf 1. Jadi setiap bacaan terdiri dari atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalian semua tadi kan sudah membaca dan menulis yang tadi cerita dari 5 paragraf. Selanjutnya kalian membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, 5. Jadi ini akan saya bagi ya. Kelompok yang ini paragraf 3. Kelompok yang situ paragraf 4, sedangkan kelompok yang ini tadi paragraf 5. Untuk gagasan pendukung, saya minta kalian membuat minimal 5 gagasan pendukung. Oke, jadi kalian bisa kerjasama lagi, saling berdiskusi untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, saya persilakan dimulai dari sekarang. Oke, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kita akan mulai dari paragraf 3. Tadi paragraf 3 kelompok berapa? Kelompok yang ini ya? Paragraf 3, oke. Satu anak silakan maju dulu. Untuk perwakilan, perwakilan dari yang menjelaskan paragraf 3. Gagasan pokok oleh budaya mulai berlangsung dengan penampilan tarian Bali dan musik gamelan. Gagasan pendukung: 1. Para penari memakai pakaian adat Bali yang indah. 2. Gerakan tari terlihat kompak dan lemah gemulai. 3. Musik gamelan terdengar nyaring dan merdu. 4. Suasana pawai menjadi ramai dan meriah. 5. Made dan Waya bertepuk tangan dengan gembira. Oke, beri tepuk tangan untuk semua, untuk kelompok 1 yang menjelaskan paragraf 3. Oke, beri tepuk tangan. Tadi kita sudah menyelesaikan presentasi untuk paragraf 3. Sekarang paragraf keempat. Oke, silakan maju perwakilan. Siapa? Oke. Gagasan pokok: peserta pawai memakai berbagai kebudayaan Bali. Gagasan pendukung: anak-anak dan orang dewasa memakai pakaian adat Bali. Beberapa peserta membawa miniatur pura. Ada juga ogoh-ogoh kecil yang ikut ditampilkan. Peserta berjalan dengan rapi dan tertib. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk penjelasan paragraf 4. Oke, tadi sudah dari paragraf 3, paragraf 4, sekarang paragraf 5. Oke, silakan kelompok yang ini perwakilan untuk menjelaskan di depan sini. Oke. Dan Wayan mendapatkan pelajaran tentang mencintai budaya setelah pawai selesai. 1. Mereka sangat senang setelah menonton pawai. 2. Mereka terkesan dengan keindahan budaya Bali. 3. Pawai memberi pengalaman yang tidak terlupakan. 4. Mereka memahami pentingnya melestarikan budaya. 5. Mereka berjanji akan menjaga budaya Indonesia. Oke, beri tepuk tangan untuk penjelasan dari paragraf 5. Oke, anak-anak, kalian nanti sudah belajar untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah cerita. Sekarang saya mau nanya ke kalian semua.
Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Tidak, Pak. Dari mana saja ini? Dari Madura. Jawa. Madura. Madura, Jawa sama Madura. Yang dari Jawa angkat tangan. Oke. Dari Madura angkat tangan. Ya. Oke. Atau mungkin ada yang punya turunan luar negeri mungkin? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada. Selanjutnya, apakah kalian mempunyai ciri khas ciri khas daerah yang sama? Ada apa aja? Makanan. Makanan. Rumah adatnya hampir mirip. Oke, terus Baju adat. baju adatnya hampir mirip. Oke, bagus. Sekarang, bagaimana sikap kalian yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Jadi, karena kita hidup di Indonesia, yang mana kita beragam aneka suku, budaya, agama, dan bahasa, kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan menjelaskan sikap-sikap yang menghargai keberagaman. Oke, mungkin ada yang bisa ngasih contoh? Siapa? Tadi apa? Menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Bagus. Selanjutnya apa? Tidak mengejek atau merendahkan orang yang berbeda suku atau agama dan kebiasaan. Tidak merendahkan orang dari suku lain. Bagus. Oke. Apa lagi? Berteman dengan siapa saja tanpa memilih. Berteman dengan siapa saja. Bagus. Oke. Ada lagi? Apa? Bekerja sama dengan teman yang memiliki perbedaan. Bekerja sama. Bagus itu bekerja sama. Sorry. Bekerja sama dengan apa tadi? Dengan teman dari suku lain. Oke. Lagi, ini terakhir. Saling membantu dan bersikap sopan kepada semua orang. Oke, saling membantu antar sesama. Bagus. Oke, jadi kalian bisa memberikan 5 contoh sikap menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Ini juga kita kan sebagai umat muslim, kita harus menghargai perbedaan terhadap sesama. Oke, selanjutnya ini siapa dulu? Kalau kalian tadi sudah bisa memberikan contoh tentang sikap-sikap menghargai keberagaman, sekarang saya mau nanya, kira-kira sikap yang tidak menghargai keberagaman itu apa aja? Ini bisa ada yang bisa ngasih contoh ke saya? Apa? Mengejek atau menghinakan teman karena berbeda fisik. Oke, mengejek teman yang dari suku lain. Nah, hal seperti ini jangan dicontoh. Oke, selanjutnya ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Memilih teman hanya dari kelompok tertentu. Memilih-milih teman. Nah, ini nggak boleh loh ya. Memilih teman. Ini nggak boleh. Terus, ada lagi? Memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Nah, memaksakan pendapat pribadi. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya egois. Oke, ada lagi? Mungkin yang bisa kasih contoh? Apa? Tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda. Tidak mau bekerja sama. Bagus. Ini
juga salah satu sifat egois dengan suku lain, nggak boleh kayak gini ya. Oke, kurang satu mungkin ada yang bisa kasih contoh? Apa? Merasa diri paling benar dan jangan merendahkan orang lain. Merasa diri paling benar. Nah, ini juga merasa diri paling benar. Nah, hal-hal seperti ini saya minta kalian dimanapun kalian berada, jangan kalian tiru ya. Misalnya di rumah kalian ada teman dari pendatang dari pulau lain atau dari suku lain, jangan sampai kalian mengejek, terus nggak mau kalian temenin, atau misalnya ada kalian sedang berpendapat, kalian harus memaksakan pendapat kalian yang paling benar. Jadi hal seperti ini tidak boleh kalian contoh. Oke, saya hapus dulu. Sekarang kita akan masuk tentang materi ini. Kalau kalian bisa lihat di gambar di bawah ini gambar apa? Karena kayaknya di kelas kita ada ini ya. Nah. Oke, ini alat musik apa namanya tadi ini? Rebana. Cara mainnya gimana ini? Saya nggak tahu. Ditepuk gimana gini? Nah, saya mau nanya kalian, dari alat musik ini setelah kita tepuk akan menghasilkan bunyi. Nah, menghasilkan bunyinya dengan cara apa? Dipukul. Oke, karena kita akan belajar tentang alat musik dan bunyi-bunyian. Bunyi itu apa sih, Pak? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Maksudnya ruang hampa itu gimana, Pak? Oke, saya kasih permisalan. Kalian bisa nggak, atau kalian pernah lihat nggak, di video atau di film ada astronot nyetel musik di luar angkasa? Nggak ada, karena tidak bisa merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Sedangkan di luar angkasa itu termasuk ruang hampa. Oke. Sekarang saya mau minta ke kalian tuliskan nama alat musik tradisional yang kalian ketahui, jelaskan asal-asal musik tersebut, terus cara memainkan dan cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Oke, silakan didiskusikan dulu, habis itu kalian cari alat musik apa aja ya. Oke, silakan. Oke, semuanya sudah selesai? Kalau sudah, kalian bisa kumpulkan di depan sini. Ya, yang rapi loh ya. Oh, yang rapi. Oke, sudah semua? Oke, nanti akan saya koreksi dan saya nilai. Oke, anak-anak, jadi hari ini kita belajar apa aja? Yang pertama tadi? Keragaman budaya. Terus? Saling menghargai perbedaan. Terus bagus? Alat musik tradisional dan? Cara apa tadi? Cara memainkannya. Bagus, oke. Cara pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya minta untuk keragaman budaya ini, terutama menghargai perbedaan, kalian terapkan di lingkungan rumah kalian. Oke, siap semuanya? Oke, kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wa
wa tawasau bis-sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.